Saudara, untuk mengungkap secara terang benderang tidak hanya dari Indekos dari Arya Daru, saya bersama dengan pihak dari Polda Metro Jaya juga mendatangi kantor Kementerian Luar Negeri dan akan menyusuri hingga ke rooftop. Ini adalah gerbang ataupun akses ke lingkungan Kemenlu yang pada malam itu Arya Daru berhenti di depan, kemudian jalan masuk ke dalam. Dan itu sesuai dengan CCTV? Sesuai dengan CCTV. Oke, dan pada malam hari ini pintu satu-satunya, artinya tidak ada pintu lain? Iya, pada malam hari akses hanya isi di sini. Oke, ya. Bisa kita masuk ya? Iya. Oke. Sebelumnya juga kita sudah diizinkan ya? Ya. Dan kita juga mengapresiasi pihak dari Kementerian Luar Negeri yang sudah membuka secara terang benderang akses dari kantor Kementerian Luar Negeri. Ada juga satu CCTV yang kemudian sebelumnya ditunjukkan oleh polisi pada saat Arya Daru baru masuk. Betul CCTV yang itu? Iya, yang kelihatan. Oke. Saya ingin konfirmasi Pak, karena kan narasi yang kemudian tertuang di dalam CCTV itu adalah bahwa Arya Daru sedikit berlari. Dan pada saat beberapa minggu sebelumnya saya juga sempat berbincang dengan Wakapolri 2013-2014, Pak Ugro Seno menyebutkan ada kemungkinan Arya Daru dibuntuti. Betul demikian? Berdasarkan pantauan kami dari CCTV dan juga keterangan saksi-saksi, pada malam itu tidak ada orang yang mengikuti ataupun kendaraan yang mengikuti Arya Daru ke tempat ini. Tidak ada yang mengikuti? Tidak ada yang mengikuti. Tapi cuaca pada saat itu sedang gerimis. Oke, ini adalah momen ketika Arya Daru tiba di kantor Kementerian Luar Negeri. Ya, dan memang kondisinya, kami tekankan sekali lagi, terkonfirmasi hujan. Ya, Gerimis. Ya. kita bisa lihat juga di sini banyak security, yang mana apabila kita kaitkan dengan adanya orang yang mengikuti atau membututi, seharusnya dia sudah meminta tolong bantuan ataupun menyampaikan bahwa dia diikuti. Namun hal yang tersebut tidak terjadi, tidak dilakukan oleh Arya Daru sama sekali. Ya. Ini aksi dari Arya Daru persis berhenti di depan gerbang ya? Ya. Oke, ini momen Arya Daru tiba di Kemlu. Ya, terlihat dia berlari ekspresinya kecil, juga masih tersenyum. Dia berlari karena untuk menghindari hujan. Saya bersama dengan Pak Nopri, izin Pak, di Kompas TV, dan Pak Alfiandi. Betul Bapak berdua adalah satpam yang kemudian berjaga pada tanggal 7 Juli 2025 malam? Betul, Bapak. Pada saat itu apakah Pak ataupun Arya Daru menyapa Bapak berdua? Siap saya menyapa beliau, karena saya kenal beliau. Responnya seperti apa? Responnya dia biasa aja sih, Pak. Dia mau turun ke basement, mau ngambil mobil. Saya izin untuk masuk ke dalam, boleh Pak ya? Siap, silakan Pak. Siap. Tadi dari agak sedikit berlari, Pak Rional, akses untuk menuju basement di mana, Mas Fahrul? berbelok tetap. Langsung berbelok sini, tidak menuju ke lobi gedung utama? Tidak, menggunakan basement. Oke, saya akan masuk bersama dengan AKBP Rional dan juga AKP Fahrul untuk menunjukkan kepada Anda, Saudara, ini adalah akses yang memang digunakan, bisa ditunjukkan oleh Arya Daru menuju ke basement. Posisinya tidak dikunci Pak saat itu, Pak? Tidak dikunci, Pak. Saya akan turun dengan Pak Rional untuk melihat. Saya tunjukkan sekali lagi, Saudara, itu adalah CCTV yang meng-capture ataupun berhasil menangkap gambar dari diplomat muda Arya Daru sebelum menuju ke rooftop dari kantor Kementerian Luar Negeri. Saya akan tunjukkan lagi, itu CCTV yang juga berhasil mengambil gambar diplomat muda Arya Daru, dan ini adalah akses menuju ke dalam gedung Kementerian Luar Negeri. Oke, kita akan coba langsung masuk ke lift yang saat itu digunakan oleh Arya Daru, Saudara. Saudara, saya sudah tiba di lantai 12, bisa ditunjukkan dari gedung kantor Kementerian Luar Negeri, yang saat itu terlihat Arya Daru tiba di titik ini ya Pak ya? Sekitar hampir pukul 10 mungkin ya Pak ya? Kamera yang menangkap Yang ya? sebelah sana. Yang di sebelah sana? Di sana juga mungkin Sudah, menangkap ya? ada juga. Kalau di sini tidak ada CCTV ya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali, oke. Saya akan coba naik, Saudara, bersama dengan pihak dari Polda Metro Jaya. Mas Fahrul, saya ingin konfirmasi lagi. Artinya ketika menaiki lantai ini masih menggunakan tas dan juga membawa satu kantung? Iya, dan ini posisi di mana ditemukannya tas ransel dan juga belanjaan dari Arya Daru. Oke, saya akan tunjukkan, Saudara. Ini adalah lokasi ataupun titik ditemukannya tas dan juga paper bag yang dibawa oleh Arya Daru. Kita akan coba masuk ke rooftop, Saudara. Lantai 12. Dan ini adalah bagian rooftopnya dari kantor Kementerian Luar Negeri.
Pak Ronald dan juga Mas Farul mungkin bisa dijelaskan di mana titik pertama yang kemudian dikunjungi oleh Arya Daru ketika ada di rooftop Kemlu? Jadi berdasarkan pantauan CCTV, Arya Daru termonitor dia dua kali Ya? mendekati dinding pembatas. Yang pertama ada di sudut sebelah sana, dan yang kedua ada di sini. Kita coba yang pertama dulu ya. Ya, Oke, saya akan ajak Anda saudara untuk melihat secara lebih jelas. Ya. Di sini Ini lokasi pertama. lokasi pertama. Oke. Di lokasi ini kami juga menemukan adanya batu pijakan yang sudah diposisikan seperti ini. Batu pijakan yang digunakan oleh Arya Daru. Arya Daru untuk Ya. melihat ke bawah. Lihat ke bawah. Oke. Boleh saya coba ya, Mas ya? Saya akan coba buktikan saudara apa yang kemudian dilihat atau mungkin dicek oleh Arya Daru pada saat 7 Juli malam. Dan memang di sini di bawah ini mungkin kamera bisa tunjukkan ada semacam balkon mungkin, Mas? Iya. Semacam balkon dan rooftop di bawahnya ya. Dan memang visualnya adalah ke bagian samping dari gedung kantor Kementerian Luar Negeri. Atap yang paling ujung, saudara, adalah gedung Direktorat PWNI yang menjadi kantor ya dari Arya Daru. Kita akan coba menuju ke titik kedua, saudara, ketika Arya Daru ini mungkin posisinya lebih, mohon maaf, lebih ekstrim mungkin ya, Iya, karena ada bantuan pijakan di sini. tidak ada bantuan pijakan, tetapi mencoba untuk kemudian meninggikan ya. Iya. Posisinya di sini. Di sini. Oke. Saya akan coba gambarkan saudara, memang posisinya ini nampaknya lebih. Oke, lebih. Posisinya seperti ini Arya Daru, Mas ya. Oke, seperti ini, dan memang tumpuan sikut ini cukup berasa karena memang tingginya tidak sampai ya. Oke, dan visual yang terlihat mungkin bisa ditunjukkan adalah kalau untuk titik ini memang bagian depan jalan dari kantor Kementerian Luar Negeri. Dan di sini dia begitu turun, dia ada bersimpuh Oke. sekitar berapa detik. Kita lihat dari sisi. Apa maknanya Pak Ronald? Seperti ada keraguan yang dari yang bersangkutan untuk melakukan sesuatu. Oke. Dan itu hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Dan ini nyambung dengan ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa sekitar setahun yang lalu dia pernah survei tempat ini. Apakah bisa ditarik kesimpulan Arya Daru mendatangi rooftop pada tanggal 7 Juli bukanlah kali pertama? Ya. Ya, betul. Karena sudah ada keterangan dari saksi menyatakan bahwa dirinya sudah pernah melakukan pengecekan di kantor Kemenlu, namun korban menyampaikan kembali, iya kalau mati, kalau nanti nyangkut saksi nggak jadi mati, malah hidup cacat lagi. Itu kalimatnya. Oke, saya ingin coba buktikan sekali lagi saudara, karena Kalau di sini, ini 12, di sana lantai 8. Lantai 4, maaf, lantai di 4. sini yang bawah itu lantai 4. Ya. Oke. Oke, baik. Dan untuk tinggi badan almarhum Arya Daru 165 dengan posisi dinding yang setinggi ini butuh upaya lebih untuk bisa naik.